bersama Dian di sini, dan di video kali ini Dian akan ngomongin tentang minyak dan air. Mungkin kalian udah familiar ya, udah pernah dengar atau sering dengar tentang air dan minyak itu nggak bisa bersatu. Air sama minyak gak akan pernah nyatu. Nah, salah satunya itu tadi ya, dijadiin bahan buat Iqbal untuk nolak Acha di trailernya film Mariposa. Nah, air dan minyak itu nggak bisa bersatu karena mereka itu punya beda sifat. Si air itu polar, sementara si minyak non-polar. Yang polar dan non-polar ketika mereka dicampur jadi satu, mereka tuh nggak bisa larut gitu loh. Jadinya mereka akan cenderung untuk milih sendiri-sendiri karena mereka saling nggak menyukai satu sama lain. Karena satunya polar, satunya non-polar. Eits, tapi jangan sedih. Bukan berarti karena mereka ini berbeda, tapi mereka tidak bisa hidup berdampingan. Rahasianya untuk mempersatukan mereka adalah surfaktan. Ya, jadi surfaktan itu adalah surface active agent. Nah, surfaktan ini strukturnya dia punya kepala dan juga punya ekor. Nah, kepalanya ini sifatnya polar, sementara ekornya sifatnya non-polar biasanya. Nah, karena kepalanya ini sifatnya polar, jadi dia suka sama air. Sementara ekornya itu sifatnya non-polar, jadi dia nggak suka sama air, dia benci sama air. Salah satu contoh penggunaan surfaktan itu ada di sabun. Nah, sabun itu komposisi utamanya biasanya surfaktan. Kalau misalnya kita mau cuci piring atau kita mau mandi, kan sebenarnya yang dibersihkan itu kan membersihkan dari minyak ya. Sementara kalau misalnya kita pakai air doang, minyaknya tuh nggak bisa larut gitu loh. Jadi kayak tetap ada yang nyisa. Coba deh kalian cuci piring, terus cuman pakai air aja, pasti kayak nggak bersih gitu kan, masih ada yang lengket-lengket gitu kan. Nah, makanya dikasihlah surfaktan ini. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi kan seperti yang aku udah jelasin tadi, si surfaktan ini kan punya dua kepribadian ya. Dua kepribadian. Yang satunya tuh suka sama air, dan yang satunya itu suka sama minyak, dia nggak suka sama air. Jadi bagian ekor yang nggak suka sama air ini dia akan nempel ke minyak-minyak yang akan dibersihkan itu tadi pertamanya. Nah, setelah itu dia akan membentuk micelle. Jadi minyaknya ini tadi akan terselubung di dalam micelle-nya ini. Jadi kayak gini nih bentukannya. Jadi yang di tengah itu minyaknya, dia akan dikelilingin oleh ekor-ekornya gitu, karena kan ekor-ekornya tadi lebih suka sama minyak kan, jadi dia akan ngumpul jadi satu gitu loh sama minyaknya. Sementara bagian kepalanya yang suka sama air, dia akan berada di luar. Jadi dengan begitu si kotoran ini bisa terlarut di air, karena sebenarnya kotorannya tadi ditangkap oleh si surfaktan yang ada di sabun ini, kemudian bersama-sama air dia bisa dibawa gitu. Jadi dia bisa kebawa sama airnya, jadi yang kita bersihkan tadi itu bisa bersih, bebas dari minyak-minyaknya itu. Nah, penggunaan surfaktan ini nggak cuma buat sabun aja loh guys, pemanfaatannya tuh banyak banget. Dia tuh surfaktan ini jenisnya tuh macem-macem ya, nggak cuma satu jenis aja yang buat sabun aja gitu. Nah, yang contoh pertama tadi udah aku sebutin sabun ya. Sabun ini macem-macem, maksudnya bisa sabun buat mandi, buat sabun cuci piring, buat sabun cuci baju, deterjen itu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, surfaktan ini juga digunakan untuk menstabilkan emulsi pada makanan. Biasanya disebutnya emulsifier. Nah, maksudnya gimana sih? Masa makanannya dikasih sabun gitu? Enggak guys, enggak kayak gitu. Bukan sabun itu terus dimasukin ke dalam makanan, enggak ya. Jadi ada jenis tersendiri surfaktan. Jadi sistemnya tetap sama, dia punya sisi hidrofilik alias yang suka sama air, dan punya sisi hidrofobik yang dia tuh fobia gitu sama air. Dia nggak suka sama air, tapi sukanya tuh sama minyak. Nah, dengan sifatnya ini dia bisa menyatukan makanan yang terdiri dari campuran air dan minyak. Apa sih kak? Contohnya makanan kok campuran air dan minyak? Contoh yang sederhananya yaitu keju sama coklat. Bayangin aja ya, kalau misal air dan minyak di keju sama coklat ini tuh
kayak ngumpul sendiri-sendiri gitu, kayak ngegeng sendiri-sendiri, nggak akur gitu, bayangin aja ya. Jadinya kayak ada gumpalan sendiri, kayak gronjol sendiri, terus nanti ada padatannya juga gronjol sendiri, kan aneh kan jadi rasanya. Jadi kayak makan kok jadi nggak kayak nggak campur dengan baik gitu kan. Nah disinilah fungsinya si emulsifier. Jadi kayak biar si minyak sama airnya itu akur gitu, karena kan si emulsifiernya tadi kan punya kepala yang dia suka sama si air. Nah ekornya tuh sukanya sama si minyak. Jadi dia kayak penjembatan gitu antara minyak dan air biar bisa hidup berdampingan dengan damai. Kalau mereka hidup dengan damai, berdampingan dengan adanya emulsifier ini, jadi nanti dia tuh stabil dan nggak mudah kayak pecah sendiri-sendiri ke kumpulannya sendiri gitu loh. Minyak sama minyak sendiri kumpul, air sama air sendiri kumpul gitu. Jadi stabil, nggak mudah berubah gitu secara reologinya. Nah emulsifier ini macam-macam ya bahan bakunya. Maksudnya kayak bisa dibuat dari berbagai macam sumber gitu. Nah salah satunya itu dari kedelai. Jadi di dalam kedelai itu ada jenis zat yang namanya lecithin. Jadi kalau misal kadang kalian lihat di di bungkus makanan gitu, coba kalian lihat di belakangnya. Kadang-kadang ada beberapa makanan yang ngasih tulisan itu di ingredients-nya. Emulsifier tuh biasanya disimbolin E something gitu, terus ada dalam kurungnya soy lecithin. Nah itu berarti dia pakai emulsifiernya dari kacang kedelai gitu. Tapi nggak cuman kacang kedelai aja, emulsifier ini juga ada juga yang berasal dari turunan hewan gitu. Nah ngomong-ngomong kalau misalnya dari turunan hewan ya, ini juga nanti akan berpengaruh pada halal atau enggak kan ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin agak lebih gampang ya cari makanan halal kan ya, karena banyak produk-produk makanan yang ada simbol halalnya. Jadi kayak kita ngeceknya tuh gampang gitu loh. Ya udah kalau misalnya ada logo halal dari MUI, aman, kita bisa makan, berarti mereka udah ngecek gitu kehalalannya. Nah, tapi gimana kalau misal kita beli makanan dari luar negeri, misal online gitu, atau kita lagi ada di luar negeri terus beli makanan di sana, kan nggak semua ada label halalnya kan. Ada sih negara-negara yang punya beberapa sertifikasi halal, cuman kayak nggak semua gitu loh produk itu ada halalnya. Nah kita harus, salah satu hal yang harus kita waspadai juga bagian emulsifiernya. Bisa kalian lihat di komposisinya. Kalau misalnya kalian penasaran untuk gimana ya salah satu cara untuk ngecek halal atau enggak, bisa komen di bawah, nanti aku bikin section sendiri biar nggak kepanjangan di section ini, oke? Nah, yang ketiga yaitu di dunia oil and gas. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, dunia oil and gas emang minyaknya dicuci gitu, disabun gitu? Enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi di dunia oil and gas ini surfaktan juga bisa digunakan untuk lebih dikenalnya tuh enhanced oil recovery gitu, untuk meningkatkan recovery dari banyaknya minyak yang bisa diambil di dalam sumur gitu. Jadi menurut info yang aku dapat ya, cara pengambilan minyak itu biasanya yang primer dan sekunder itu bisa ambil sekitar 20-40% dari total minyak yang ada di dalam sumur. Nah, dengan enhanced oil recovery itu bisa menaikkan tingkat recovery atau pengambilan minyaknya ini jadi 30-60% dari total minyak yang ada di suatu sumur. Nah, caranya untuk enhanced oil recovery ini banyak. Nah, salah satunya itu dengan aplikasi surfaktan. Ada yang menginjeksikan larutan alkali. Jadi reaksi antara alkali sama minyak yang ada di sumur itu bisa membentuk surfaktan. Nah, tapi ada juga yang langsung menginjeksikan larutan surfaktannya ini ke dalam sumurnya. Jadi kayak ada sumur utama, terus di sebelahnya itu dibikin kayak saluran lagi, dimasukin, diinjeksi dengan larutan surfaktan. Nah, dengan adanya larutan surfaktan ini bisa mengemulsi minyaknya
dan kemudian lebih mudah mengekstrak minyaknya dari bebatuan-bebatuan yang ada di dalam tanah, sehingga bisa meningkatkan produksi dari minyak bumi yang dihasilkan. Nah, yang keempat, surfaktan ini juga dipakai untuk cat. Nah, buat apa sih? Jadi cat itu sebenarnya terdiri dari polimer yang terdispersi di dalam air. Jadi kayak campuran polimer dan air. Nah, polimernya ini kan nggak suka sama air. Jadi mereka suka ngumpul sama gengnya sendiri gitu, geng polimer sendiri sama geng air sendiri. Jadi kalau misalnya lama-kelamaan, kalau mereka udah kayak berkumpul jadi satu gengnya doang, jadinya nggak stabil dong ininya, campurannya, dan akhirnya lama-kelamaan polimernya akan memisahkan diri gitu, ada kayak terpisah layer-layer tersendiri gitu antara air sama polimernya. Nah, sama kayak makanan tadi, di sini fungsinya surfaktan itu untuk apa? Kayak menyatukan antara si air sama minyak. Jadinya emulsinya bisa lebih stabil. Jadi biar akur gitu antara minyak sama air, biar nggak misah-misah ya. Nah, itu tadi contoh beberapa penggunaan surfaktan di kehidupan kita. Jadi walaupun minyak dan air tidak bisa bersatu, tapi bukan berarti mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, ya nggak? Ada surfaktan yang bisa menyatukan mereka. Dan bahkan banyak banget aplikasi yang digunakan dan akhirnya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, begitu juga kehidupan kita nih. Jangan gara-gara kita beda warna kulit, beda ras, beda suku, beda agama, kita jadi nggak hidup dengan damai. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu jua, Indonesia. Jadi kita harus damai ya, sama kayak mereka, walaupun berbeda-beda tetap bisa bersatu. Oke, itu sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye!